Bab 21, Masalah dengan Danau. Zhao Hai bangun di malam hari. Hari sudah mulai gelap, Merlin dan yang lainnya telah kembali. Untuk menghemat sumber daya, Merlin dan yang lainnya biasanya tidak keluar pada malam hari. Meskipun mereka tidak menggunakan batu ajaib untuk mencapai jalan, hanya menggunakan obor atau lampu minyak saja sudah membutuhkan minyak. Saat ini, mereka harus menghemat semua sumber daya. Para Buddha sudah makan. Mereka bisa bergerak bebas di dalam kastil hingga mereka tidur di malam hari. Bagaimanapun, dia tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Senang rasanya membiarkan mereka bersantai. Para Buddha sedang duduk di halaman kastil dan memanjang. Dibandingkan tempat lain, kehidupan mereka di sini seperti surga. Mereka bisa makan sampai kenyang dan tidak perlu melakukan terlalu banyak pekerjaan. Mereka juga mendapat istirahat yang cukup setiap hari. Mereka menyukai kehidupan yang bahagia. Sebelumnya, mereka putus asa ketika tahu mereka akan datang ke sini. Meskipun mereka budak, mereka telah mendengar tentang situasi di hutan belantara Tanah Hitam. Tidak ada apapun yang hidup di sini. Hanya ada barisan pegunungan terpencil di samping rawa bangkai. Tempat seperti itu adalah tanah kematian. Mereka selalu berpikir bahwa mereka pasti akan mati kelaparan di tempat seperti itu. Namun, mereka tidak mengira tuan mereka begitu cakap, meski mereka baru berada di sini selama 2 hari. Dia sebenarnya bisa menggunakan sihir mistik untuk mengubah tanah hitam yang mati itu menjadi ladang pinggiran kota. Mereka tidak perlu khawatir akan kelaparan di masa depan. Orang-orang ini hanyalah budak. Mereka belum pernah melihat orang menggunakan sihir. Dalam kesan mereka, penyihir itu maha kuasa dan mantranya sangat mistis. Kondisi kehidupan mereka lebih baik dibandingkan sebelumnya dan mereka diperlakukan seperti warga sipil. Dengan godaan untuk bebas dari identitas budak dan ditambah dengan mantra mistik yang tak tertandingi, mereka sepenuhnya setia kepada Zhao Hai. Tanpa disadari, mereka telah membentuk kohesi yang sangat besar. Kini, para budak tersebut tidak lagi bekerja secara pasif. Sebaliknya, mereka ingin bekerja lebih banyak dan meninggalkan status tertunda mereka secepat mungkin. Zhao Hai berdiri diam di kastil dan memandangi para budak di luar. Dia ingin naik dan menilik dengan para budak ini, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Budak-budak ini selalu hidup dalam memikirkan. Setiap kali mereka melihat bangsawan, mereka akan sangat gugup. Belum lagi terlibat dengan mereka, mereka mungkin akan langsung berlutut dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mengubah identitas seseorang itu mudah, tetapi sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mengubah pemikirannya. Semuanya harus dilakukan demi memilih. Jika dia maju terlalu cepat, dia mungkin gagal. Bahkan jika dia berhasil, hal itu mungkin menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Tak ayal, harapan untuk memiliki tanah subur dan lepas dari status perbudakan memberikan harapan bagi para budak tersebut. Mereka tidak lagi mati seperti saat pertama kali tiba. Zhao Hai menyukai ini. Hanya mereka yang dipenuhi harapan yang bisa berkreasi dan mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Saat ini, ada ketukan di pintu. Zhao Hai kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, "Masuk." Pintu didorong terbuka. Meg berdiri di depan pintu dan memandang Zhao Hai. "Tuan muda, makan malam sudah siap." Wood dan Rock masih berdiri di luar pintu, menjaganya untuk Zhao Hai. Zhao Hai mengangguk. Dia tahu sudah hampir waktunya makan, tapi dia merasa kasihan. Merlin dan Meg tidak hanya sibuk mengurus para budak, tetapi mereka juga harus memasak untuknya. Itu terlalu melelahkan bagi mereka. Namun, meskipun Zhao Hai tahu cara memasak, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak bisa melupakan identitasnya. Dia adalah anak boros yang selalu dilayani oleh orang lain, memiliki kemampuan khusus masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah benua tempat sihir dan aura pertempuran hidup berdampingan. Ada berbagai macam kemampuan aneh. Kemampuannya memang tidak terlalu mencolok, namun jika dia tiba-tiba mengatakan dia bisa memasak, hal itu akan menimbulkan kecurigaan Merlin dan Meg. Beberapa dari mereka pergi ke ruang makan dan menyadari bahwa makanan sudah disajikan di atas meja. Makan malamnya masih berupa roti dan beberapa sayuran, serta sedikit daging dan sup. Zhao Hai, seorang Tionghoa asli, sebenarnya tidak terbiasa makan ini, tapi tidak ada pilihan. Bahkan jika dia ingin makan makanan Cina, tidak ada yang tahu cara memasaknya. Hanya dia yang tahu cara memasak, tapi dia tidak berani melakukannya.
Setelah makan beberapa suap, Zhao Hai berkata, "Nenek Merlin, menurutku apa yang kita lakukan hari ini terlalu gegabah. Lebih baik kita tidak mengubah lahan di sini besok." Merlin tertegun dan memandang Zhao Hai dengan bingung. "Ada apa, Tuan Muda? Mengapa kamu mengatakan itu? Tidak bisakah kamu memperbaiki lahan? Apa yang akan kita lakukan jika kita tidak memperbaikinya?" Zhao Hai mengerti maksudnya dan segera berkata, "Nenek Merlin, kamu salah. Bukannya saya tidak bisa memperbaiki lahan, tapi saya tidak bisa memperbaiki lahan di dekat kastil. Coba pikirkan, kekuatan kita saat ini masih terlalu lemah. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa kami dapat mengubah tempat ini menjadi lahan yang dapat ditanami, akankah mereka melepaskan kami? Pada saat itu, kita akan tamat." Merlin berpengalaman dan berpengetahuan luas. Hari ini, dia hanya diliputi oleh kegembiraan dalam memperbaiki lahan, jadi dia tidak memikirkan hal ini secara mendalam. Sekarang Zhao Hai mengingatkannya, dia langsung mengerti. Zhao Hai benar. Jika para bangsawan tua itu menyadari bahwa mereka dapat memperbaiki tanah di sini, mereka pasti akan menghadapinya. Meski keluarga Buddha sudah menandatangani perjanjian dengan kesultanan, itu hanya jika keluarga Buddha memiliki ahli waris. Jika sebuah keluarga bangsawan tidak memiliki ahli waris, gelar bangsawan mereka akan diambil kembali oleh kaisar, dan tanah mereka dengan sendirinya akan diambil kembali. Kekayaan seorang pria bisa menimbulkan masalah. Merlin meletakkan pisau dan garpu lalu mengangguk. "Tuan Muda, Anda benar. Kami terlalu ceroboh. Kami hanya fokus untuk memperbaiki kehidupan kami dan lupa bahwa para bangsawan tua itu mungkin tidak akan melepaskan kami dengan mudah. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda?" Sekarang, Merlin semakin memperhatikan pendapat Zhao Hai. Ini karena Zhao Hai telah melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Apalagi dia telah melakukan semuanya secara metodis. Selain kemampuannya yang aneh, Merlin dan yang lainnya tanpa sadar memperlakukan Zhao Hai sebagai tulang punggung mereka. Zhao Hai juga meletakkan peralatan makannya dan dengan lembut menyeka mulutnya dengan serbet. Kemudian, dia berkata, "Kami masih harus memodifikasi lahan, tapi kami tidak bisa melakukannya di sekitar kastil. Itu akan terlalu mencolok. Selama seseorang masuk, mereka akan dapat mengetahuinya secara sekilas. Akan terlalu mudah untuk ditemukan. Saya ingin melihat-lihat dan melihat apakah ada tempat di sekitar yang terpencil. Kita dapat memodifikasi area tersebut. Tidak perlu membuatnya terlalu besar. Asal luasnya sekitar 1.000 hektar. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Dengan cara ini, tidak akan mudah ditemukan." Merlin mengangguk dan berkata, "Tuan Muda benar. Saya akan meminta seseorang untuk mencari area seperti itu besok. Kalau begitu, Tuan Muda, apakah kita masih memelihara kelinci bermata biru dan ikan tak bersisik?" Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Ya, kita harus membesarkan mereka. Pokoknya ikan tak bersisik ini sangat mudah dipelihara. Orang-orang itu tidak akan memperhatikan apapun, dan kelinci bermata biru bahkan lebih mudah dipelihara. Mereka hanya akan berpikir bahwa kita sedang berjuang mati-matian dan tidak akan terlalu peduli." Merlin mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi airnya masih bermasalah. Saya menyadari bahwa sepertinya tidak ada ikan di parit kami. Bahkan danau di dalam gua tidak ada ikannya. Ini sepertinya tidak benar." Zhao Hai tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia memikirkan hal ini. Dia hanyalah seorang otaku dan bukan seorang nelayan profesional, jadi dia tidak menyadarinya pada awalnya. Sebaliknya, wajar jika Merlin, penyihir tipe air, menyadarinya. Zhao Hai bingung. Logikanya, seharusnya ada banyak ikan di parit dan danau. Tidak ada masalah dengan kualitas air. Dia sudah menganalisis ini di Space Farm. Bagaimana mungkin tidak ada ikan? Zhao Hai berkata kepada Merlin dengan bingung, "Nenek Merlin, apakah kamu tahu alasannya? Tidak ada masalah dengan airnya. Saya sudah menganalisisnya. Kualitas airnya sangat baik dan sangat cocok untuk kelangsungan hidup ikan. Bukankah agak tidak masuk akal jika tidak ada ikan?" Merlin mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah airnya beracun dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup ikan. Yang kedua adalah ada binatang ajaib ganas di udara yang telah memakan semua ikan. Jika benar seperti yang dikatakan Tuan Muda dan airnya tidak beracun, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Ada binatang ajaib tipe udara yang ganas.
Zhao Hai menanamkan dengan hati-hati dan merasa apa yang dikatakan Merlin masuk akal. Dia teringat ketika dia berada di bumi, dia pernah melihat berita yang memberitakan bahwa dua ikan predator yang sangat agresif memasuki kolam ikan milik nelayan dan memakan semua ikan yang ada di dalamnya. Mungkin ada binatang ajaib di sini juga. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Melihat Zhao Hai mengerutkan kening, Merlin tahu apa yang dipikirkannya. Merlin menghiburnya, "Tuan muda, sebenarnya, ini tidak sulit untuk diselesaikan. Jika airnya beracun, akan sulit bagi kita untuk mengatasinya, tapi jika itu hanya masalah binatang ajaib, kita hanya perlu menemukan dan membunuh mereka." Zhao Hai tersenyum pahit. Pikirannya berkebalikan dengan pikiran Merlin. Jika udaranya beracun, dia bisa dengan mudah menghilangkan racun itu dengan udara luar angkasa, tapi jika ada binatang ajaib di dalam udara, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat Zhao Hai masih mengerutkan keningnya, Merlin tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Jika memang ada binatang ajaib di udara, saya pasti akan menemukan mereka dan membunuh mereka. Itu tidak akan mempengaruhi rencanamu beternak ikan." Zhao Hai tercengang ketika mendengar Merlin. Lalu, dia sadar. Ini bukan bumi. Di bumi, tidak mudah turun ke laut untuk membunuh binatang buas, tapi ini adalah benua bahtera. Sihir lazim di sini, dan Merlin kebetulan adalah penyihir air yang kuat. Dia mungkin benar-benar punya cara untuk membunuh binatang ajaib di udara. Bab 22, Dewasa. Zhao Hai mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu berbahaya?" "Nenek Merlin, kalau berbahaya, jangan beternak ikan dulu. Lagi pula, betapa pentingnya beternak ikan, tidak berdampak pada keselamatan Anda." Merlin terharu, namun dia tetap tersenyum dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Bagaimanapun juga, aku adalah penyihir air level 8. Sangat mudah untuk menghadapi binatang ajaib." Melihat betapa percaya diri Merlin, Zhao Hai hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi kita bisa mengingat masalah ini untuk saat ini. Besok, kami harus mengatur orang-orang untuk memperhatikan baik-baik lahan yang cocok di perkebunan. Perbaikan lahan adalah prioritas utama." Merlin mengangguk. Meski bisnis di benua bahtera sangat berkembang, namun keluarga Buddha tidak terlalu memperhatikan bisnis. Mereka adalah bangsawan. Di mata mereka, tanah adalah kuncinya. Tidak ada yang menyela Merlin dan Zhao Hai. Tidak perlu membicarakan tentang kayu dan batu. Keduanya tidak terlalu pintar. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Membiarkan mereka memberikan saran yang sama dengan memainkan kecapi kepada seekor sapi. Meskipun Max sangat pintar, dia masih terlalu muda. Dia tidak hidup di era ledakan informasi seperti Zhao Hai, jadi dia masih harus banyak belajar. Dia benar-benar tidak bisa ikut campur dalam diskusi antara Zhao Hai dan Merlin. Zhao Hai segera menyelesaikan makan malamnya dan minum di ruang tamu sebelum kembali ke kamarnya. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan di kastil sekarang. Selama semuanya diatur dengan baik, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada hiburan di sini. Itu terlindungi dari dunia. Di malam hari, selain tidur, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Zhao Hai kembali ke kamarnya karena dia ingin melihat situasi di Space Farm. Zhao Hai merasa sangat bosan di malam hari. Ketika dia di bumi, dia adalah seorang otaku, dan sebagian besar otaku adalah orang yang suka tidur malam. Beberapa hari terakhir ini, dia terlalu sibuk, sehingga dia masih bisa tidur di malam hari. Namun, dia telah tidur di siang hari-hari ini dan tidak bisa tidur sekarang, jadi dia secara alami berlari ke Space Farm untuk melihatnya. Space Farm masih sama, namun bibit jagung dan lobak sudah tumbuh. Untungnya tidak ada hama. Melihat bibit yang tumbuh, Zhao Hai sedikit bersemangat. Bibit ini melambangkan harapan. Zhao Hai tidak punya banyak ambisi. Dia hanya ingin hidup dengan baik di dunia lain ini. Kembali ke bumi, dia hanyalah seorang otaku. Dia tidak punya ambisi dan hanya ingin menjalani hidupnya. Setelah tiba di dunia lain, dia mendapatkan tubuh Adam dan mengetahui latar belakang Adam. Dia tahu bahwa Adam memiliki balas dendam yang besar, tetapi Zhao Hai juga tahu bahwa balas dendam ini tidak mudah untuk dilakukan. Mereka menghadapi sebuah kerajaan. Keluarga Buddha dipukuli hingga mencapai kondisi ini dari puncaknya. Dengan kekuatan mereka saat ini, alangkah baiknya jika mereka bisa mempertahankan hidup, apalagi membalas dendam.
Meskipun dia menjadikan Space Farm sebagai CA, itu memiliki kelemahan besar. Ia tidak memiliki metode ofensif. Peternakan luar angkasa sungguh luar biasa. Ia bisa menanam sayuran dan menyimpan barang, tapi ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Di benua Ark, para ahli sejati paling baik dalam menyerang. Penyihir seperti Merlin bisa membunuh 1000 orang dengan sihir dalam sekejap. Dibandingkan dengan Merlin, Zhao Hai bahkan bukan bayi yang baru lahir. Dia hanyalah seekor semut. Jika Merlin ingin menghancurkannya, dia bisa melakukannya dengan satu jari. Karena itulah Zhao Hai ingin tetap bersikap low profile. Jika para bangsawan tua itu mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu, mereka mungkin akan segera membunuhnya. Untungnya, Zhao Hai telah sepenuhnya menyerap ingatan Adam. Meskipun Adam adalah orang yang bodoh dan tidak kompeten, dia masih mengetahui beberapa pengetahuan umum tentang benua tersebut. Zhao Hai bukanlah orang yang tidak punya otak yang akan berpikir bahwa dia adalah bos dunia begitu dia bertransmigrasi. Dia tidak begitu ambisius ingin mendominasi bumi dan menembus langit. Dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar berani menjadi orang terkenal, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Karakteristik Space Farm menentukan bahwa mustahil bagi Zhao Hai untuk menjadi ahli yang tak terkalahkan. Selain itu, Adam sudah meminum air void. Belum lagi menjadi seorang ahli. Dia bahkan tidak bisa menjadi prajurit tingkat rendah. Ketergantungan terbesar Zhao Hai sekarang adalah Space Farm, tapi hal yang tiba-tiba dia peroleh ini membuatnya merasa tidak yakin. Dia takut itu akan hilang suatu hari nanti. Rasa urgensi ini membuat Zhao Hai berpikir tentang bagaimana meningkatkan wilayahnya secepat mungkin. Meskipun dia bisa memperbaiki tanah hitam setiap hari, justru karena itulah dia semakin khawatir. Akankah para bangsawan tua itu membiarkan mereka pergi hanya karena mereka dikirim ke hutan belantara tanah hitam? Belum tentu. Orang-orang itu pasti akan mengirim orang untuk mengawasi mereka. Jika mereka menyadari perubahan di sini, para bangsawan tua itu tidak akan tinggal diam. Zhao Hai duduk di Space Farm dan menyimpulkan apa yang harus dia lakukan dalam dua kata, low profile. Dia harus mendapatkan kekayaannya secara diam-diam. Meskipun dia tahu lobak dan jagung di sini tumbuh dengan baik, Zhao Hai tetap menyiraminya. Kini, dia merawat bibit tersebut dengan sepenuh hati. Penyiraman di Space Farm sangat nyaman. Sambil berpikir, mata air di angkasa seolah terangkat oleh kekuatan tak kasat mata dan melayang ke langit sebelum jatuh seperti hujan ringan. Melihat tanah yang mulai basah, Zhao Hai segera berhenti. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menyiram terlalu banyak, kalau tidak tanamannya bisa rusak. Setelah semuanya selesai, Zhao Hai keluar dari Space Farm. Dia melihat ke langit di luar dan melihat bahwa hari sudah gelap gulita. Para budak sudah tertidur, dan tidak ada tempat dengan lampu menyala di dalam kastil. Seluruh kastil sepertinya tertidur saat malam tiba. Dalam lingkungan yang sepi, hati Zhao Hai perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa apapun yang dia pikirkan sekarang tidak diperlukan. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah makanan bagi 100 orang di kastil. Dia tidak hanya harus menyediakan makanan yang cukup, tetapi juga menyediakan makanan yang baik. Tanggung jawab. Zhao Hai sangat merasakan kalimat ini. Saat dia di bumi, dia tidak punya keluarga, jadi dia hanya perlu mengurus dirinya sendiri. Tapi setelah datang ke sini, kehidupan ratusan orang ini dan masa depan keluarga Buddha ditempatkan di pundak Zhao Hai. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, karena takut melakukan kesalahan. Bersedia mengambil tanggung jawab juga merupakan tanda kedewasaan. Zhao Hai sekarang lebih dewasa dibandingkan ketika dia berada di bumi karena kenyataan telah memaksanya untuk menjadi dewasa. Setelah berdiri diam di depan jendela untuk beberapa saat, Zhao Hai kembali ke tempat tidur meskipun dia tidak mengantuk. Sekarang karena sumber dayanya terbatas, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Tanpa sadar, dia tertidur lagi. Ding, lobaknya sudah matang. Silakan kumpulkan sesegera mungkin. Pemberitahuan Space Farm membangunkan Zhao Hai lagi. Dia duduk dan segera memasuki Space Farm. Lobak sudah matang dan jagung juga sudah tumbuh setinggi manusia. Bulir jagung di atasnya sudah terbentuk. Saat ini, dia bisa mematahkannya dan memasaknya. Zhao Hai masih mengandalkan jagung ini sebagai benih. Tidak masalah jika dia mematahkan beberapa di antaranya sekarang, tapi ketika jagung ini sudah matang, dia bisa menggunakannya sebagai benih untuk ditanam di lahan yang luas.
Zhao Hai segera menyimpan lobak tersebut dan membeli sekantong benih lobak dari toko yang dia tanam kembali. Saat itulah Zhao Hai berlari ke ladang jagung dan dengan hati-hati melihat jagung tersebut. Jagung itu tumbuh dengan sangat baik. Tongkol jagung ditutupi sekam. Mereka bisa dikumpulkan ketika sudah matang. Zhao Hai mengangguk puas dan meninggalkan Space Farm. Dia kembali ke kamarnya dan melihat keluar jendela. Langit sudah agak cerah. Zhao Hai tidak lagi mengantuk. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Ruang di luar cukup bagus. Meski kastil berada di gunung terpencil, gunung dan sungai menjadikannya pemandangan yang tenang. Selain itu, saat itu bulan April. Pagi hari masih sedikit dingin. Setelah menghirup udara yang sedikit dingin, Zhao Hai merasa segar kembali. Zhao Hai memikirkan bagaimana tubuhnya tampaknya tidak dalam kondisi baik. Adam adalah anak boros yang bodoh dan tidak kompeten. Selain itu, dia serakah dan penuh nafsu. Tubuhnya telah lama tersiksa karena penggunaan energi yang berlebihan. Selain itu, dia telah meminum air void yang membuat tubuhnya semakin lemah. Zhao Hai tidak ingin menjadi anak yang sakit-sakitan. Apalagi cuacanya sangat bagus. Zhao Hai memutuskan untuk berlari dan melatih tubuhnya. Sekalipun dia tidak bisa menjadi ahli, setidaknya dia harus menjadi orang yang sehat. Setelah berlari beberapa saat, para budak bangkit satu demi satu. Mereka memandang Zhao Hai yang sedang berlari di kastil, dengan heran, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tubuh Zhao Hai terlalu lemah. Dia sudah terengah-engah karena kelelahan setelah berlari beberapa saat. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan perlahan mengatur pernapasannya saat kembali ke kastil. Meskipun dia baru berlari sebentar, dia masih merasa segar dan lebih energik. Ketika Zhao Hai kembali ke kastil, Merlin dan yang lainnya sudah bangun. Namun, mereka tidak mengira Zhao Hai akan bangun sepagi ini. Mereka mengira Zhao Hai masih tidur di kamarnya. Ketika mereka melihat Zhao Hai masuk, mereka sangat terkejut. Zhao Hai menyapa mereka dan mencuci wajahnya sebelum duduk di ruang tamu dan menunggu Merlin membuat sarapan. Bab 23, Pengakuan. Akan lebih baik jika mereka bisa menebang beberapa pohon di gunung dan melihat apakah mereka bisa membuat perahu kecil. Dengan cara ini, mereka bisa pergi ke danau di gunung untuk melihat-lihat. Sementara itu, Merlin bersiap mencari di sekitar kastil untuk melihat apakah dia bisa menemukan tempat yang terpencil. Menurut Merlin, perbaikan lahan adalah hal yang paling penting. Selama lahannya diperbaiki, mereka akan memiliki fondasi untuk kelangsungan hidup. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kemampuan Zhao Hai, melihat bahwa Zhao Hai dapat memperbaiki lahan dan menghasilkan 40.000 kg lobak, itu berarti kemampuan Zhao Hai terkait dengan pertanian. Meskipun Merlin tidak mengetahui keajaiban Space Farm, dia adalah orang yang cerdas. Selain itu, dia sudah tua dan memiliki banyak pengalaman dalam hidup, sehingga dia bisa menebak beberapa hal. Namun, melihat Zhao Hai tidak mengalaminya, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa Zhao Hai yang bertanggung jawab sekarang, dan dia memiliki pemikirannya sendiri. Tidak baik jika dia bertanya. Ketika Zhao Hai mendengar bahwa Merlin akan menjelajahi lingkungan sekitar kastil, dia menyetujuinya. Dalam beberapa hari terakhir, selain tinggal di kastil, dia akan berjalan-jalan di sekitar gunung atau di Space Farm. Dia sama sekali tidak melihat sekelilingnya. Hari ini adalah kesempatan bagus untuk melihat-lihat. Tidak peduli apapun, ini adalah wilayahnya. Sejak Zhao Hai pacaran, Wood dan Rock secara alami akan mengikuti. Namun, Zhao Hai tidak membiarkan mereka. Dia hanya membawa Wood menemani dan meminta Rock untuk menemani Meg mengawasi para budak. Zhao Hai khawatir meninggalkan Meg sendirian untuk mengawasi 100 budak. Zhao Hai dan yang lainnya keluar dari kastil. Wood berjalan mendaki gunung dan dengan hati-hati melihat medannya. Zhao Hai dan Merlin berjalan di sepanjang kaki gunung. Merlin sudah tua dan merupakan seorang mage yang tidak melatih tubuhnya, sehingga staminanya kurang baik. Zhao Hai juga sama, jadi mereka berdua tidak naik gunung. Jika mereka mendaki gunung, mereka mungkin terlalu lelah untuk bergerak setelah berjalan beberapa saat. Ini adalah jarak terjauh yang pernah Merlin dan Zhao Hai meninggalkan kastil hingga saat ini. Mereka melihat sekeliling saat mereka berjalan. Hutan belantara tanah hitam sungguh aneh. Hanya ada beberapa pohon kecil dan ilalang yang tumbuh di pegunungan berbentuk setengah lingkaran itu. Pegunungan itu dikelilingi oleh dataran luas. Tidak ada lagi yang bisa dilihat.
Medan di gunung lebih rumit, namun karena gunungnya tidak terlalu tinggi dan tidak banyak pepohonan, maka keadaan dataran tinggi gunung bisa dilihat dari kaki gunung. Keduanya berjalan melintasi kaki gunung selama lebih dari 3 jam. Selain merasakan lingkungan sekitar menjadi semakin sunyi, mereka tidak menemukan hal lain. Tanah hitam tetaplah tanah hitam, dan gunung terpencil tetaplah gunung terpencil. Zhao Hai melihat sekeliling dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, ayo istirahat sebentar. Wilayah kami terlalu besar. Kami tidak dapat menyelesaikan penjelajahannya dalam 1 atau 2 hari. Jika tidak ada cara lain, kita bisa menunggu kakek Grim kembali. Kita bisa menjelajah sambil menunggang kuda. Terlalu melelahkan untuk berjalan seperti ini. Merlin juga kelelahan. Dia adalah seorang penyihir, bukan seorang pejuang, dan tubuhnya tidak kuat sama sekali. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah, tapi dia benar-benar tidak tahan perjalanan seperti ini. Keduanya menemukan 2 batu dan duduk. Melihat mereka berdua sedang duduk, Wood segera berlari menuruni gunung dan berjalan ke sisi Zhao Hai. Tuan muda, istirahat dulu di sini. Aku akan melihat-lihat. Zhao Hai mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Hati-hati. Wood membalas dan berbalik untuk berlari mendaki gunung. Dia tidak terlihat lelah sama sekali. Merlin duduk di atas batu dan memandangi tanah hitam tak berujung di depannya. Dia menghela nafas dan berkata, ketika kami mendengar bahwa kekuasaan telah memberikan tempat ini kepada kami hampir kehilangan harapan. Semua orang tahu bahwa hutan belantara tanah hitam ini adalah tanah kematian. Tidak ada yang tumbuh di sini, dan dekat dengan rawa bangkai. Selain menunggu kematian, tidak ada yang bisa kami lakukan. Dia berhenti dan menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi kenangan. Begitu Grim mendengar kabar ini, dia langsung menggunakan seluruh uang keluarganya untuk membeli berbagai perlengkapan. Dia ingin kita bertahan selama beberapa tahun lagi. Selama para bangsawan tua itu tidak memperhatikan kita dalam beberapa tahun, kita bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan keluarga Buddha mati di tangan kita. Pada titik ini, Merlin tidak berbicara untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang mengingat adegan putus asa itu. Zhao Hai juga tidak berbicara. Dia bisa memahami perasaan Merlin dan yang lainnya. Keluarga Buddha adalah tempat yang membesarkan mereka, namun mereka hanya bisa menyaksikan keluarga Buddha berjalan menuju tanah mati di hutan belantara tanah hitam. Betapa putus asa-asanya mereka? Setelah beberapa saat, Merlin menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah Zhao Hai. Untungnya, Tuan Muda, Anda sudah bangun. Selain itu, Anda memiliki kemampuan ajaib untuk memperbaiki lahan. Ini memberi kita harapan. Tuan Muda, kebangkitan keluarga Buddha akan bergantung pada Anda. Grim mengatakan hal serupa kepada Zhao Hai. Zhao Hai memahami bahwa ini adalah harapan Merlin dan Grim terhadapnya, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin Zhao Hai merasa bahwa masalah ini sulit. Jika orang seperti Grim dan Merlin tidak dapat melakukannya, akan sulit baginya untuk melakukannya. Jika mereka ingin keluarga Buddha sejahtera kembali, mereka harus menghadapi penindasan dari semua bangsawan tua di seluruh Kekaisaran Aksu, termasuk keluarga kekaisaran. Namun saat ini, dia tidak dapat mengucapkan kata-kata tersebut. Dia hanya bisa mengangguk keras dan berkata, jangan khawatir, Nenek Merlin. Aku akan bekerja keras. Merlin mengangguk dan memandang Zhao Hai. Dia tersenyum dan berkata, langit tidak menyerah pada keluarga Buddha kami. Mereka benar-benar memberimu kemampuan ajaib. Artinya surga ingin keluarga Buddha kita sejahtera kembali. Zhao Hai tersenyum dan berkata, Nenek Merlin, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan itu, keduanya muncul di Space Farm. Merlin dan Grim adalah orang-orang yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Zhao Hai. Sebelumnya, dia tidak membawa Merlin dan yang lainnya ke peternakan. Selain merahasiakannya, itu karena ada banyak hal di Space Farm yang tidak bisa dia jelaskan kepada Merlin dan yang lainnya. Zhao Hai juga takut Merlin dan yang lainnya akan menyadari bahwa dia bukanlah Adam yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, Merlin dan Grim mungkin akan langsung membunuhnya. Tapi dia tidak takut sekarang. Dia tahu Merlin dan Grim sama sekali tidak mencurigainya. Apalagi mereka sudah memperlakukannya sebagai harapan keluarga Buddha. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Buddha sekarang. Bahkan jika Grim dan yang lainnya mengetahui bahwa dia adalah orang lain yang merasuki tubuh Adam, mereka mungkin tidak akan menyentuhnya.
Karena jika mereka berdua membunuhnya, itu sama saja dengan menghancurkan keluarga Buddha. Jika keluarga bangsawan tidak memiliki ahli waris, gelar ini akan diambil kembali oleh kekaisaran. Merlin tertegun ketika dia memasuki ruangan itu. Ketika dia melihat lobak yang baru bertunas dan jagung yang sudah matang, pikirannya tidak dapat memprosesnya. Saat ini, Zhao Hai berkata, "Nenek Merlin, ini adalah kemampuan khusus yang saya peroleh. Lahan ini bisa digunakan untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Waktu yang dibutuhkan mereka untuk menjadi dewasa jauh lebih singkat dibandingkan di luar. Itu sebabnya saya bisa mengeluarkan 40.000 kilogram lobak ajaib dalam waktu sesingkat itu." Merlin melihat ke daratan dan menoleh ke Zhao Hai. "Tuan muda, di mana Anda meletakkan lobak ajaib itu? Kenapa aku tidak melihatnya?" Zhao Hai menunjuk ke gudang dan berkata, "Semuanya ada di sana." Ruangan itu ibarat perlengkapan tata ruang. Itu bisa menyimpan banyak hal. Tidak hanya berisi lobak ajaib, beberapa perbekalan yang kami bawa juga ada di dalamnya. Selama saya ingin menggunakannya, saya bisa mengeluarkannya kapan saja. Merlin mengangguk dengan mata berbinar. Gudang ini saja sudah cukup mengejutkannya. Zhao Hai melanjutkan, tanah di ruang ini dapat digunakan untuk memperbaiki tanah hitam di luar. Airnya juga bisa melakukan hal yang sama. Sebelumnya, ketika saya memodifikasi tanah hitam, saya menggunakan campuran tanah dan air di sini. Kemudian, dia berjalan ke pinggir ladang jagung dan berkata, "Ini tanaman baru yang saya tanam. Saya menyebutnya jagung. Jika jagung ini matang, benih yang dihasilkan cukup untuk menutupi 1.000 hektar lahan. Namun, saya belum tahu apakah jagung yang dihasilkan di sini bisa dijadikan benih. Ini harus diuji. Batang jagungnya bisa dijadikan bahan bakar. Ini adalah tanaman yang paling cocok untuk kita tanam." Merlin memandangi jagung itu dan matanya berbinar. Tentu saja, dia mengerti maksud Zhao Hai. Asalkan jagung ini matang dan bisa ditanam, masalah pangannya bisa teratasi. Pada saat yang sama, mereka juga mempunyai bahan untuk dibakar. Zhao Hai mengangguk dan berkata kepada Merlin, "Selama kita menemukan tempat yang cocok, pertama-tama kita akan memodifikasi 1.000 hektar lahan dan menanam jagung. Saat jagung sudah matang, kita tidak perlu khawatir tentang makanan atau bahan yang terbakar. Saat kami punya makanan, kami akan menjual lobak ajaib dan mendapatkan uang. Keluarga Buddha kami bisa tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit." Merlin mengangguk dengan keras dan menoleh ke Zhao Hai. "Tuan muda, jangan beritahu siapapun tentang ini. Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini sekarang?" Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya kamu, Wood, dan Rock yang pernah ke tempat ini. Kakek Grim dan Meg belum pernah ke sini." Merlin mengangguk dan berkata, "Anda dapat mempercayai beberapa dari kami, tetapi tidak yang lain. Tuan muda, jangan sebutkan hal ini kepada orang lain di masa mendatang. Jika orang lain mengetahui hal ini, Anda akan berada dalam bahaya." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Nenek Merlin, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Ayo keluar. Jika Wood kembali dan tidak menemukan kita, dia akan cemas." Dengan itu, keduanya muncul di kaki gunung. Bab 24, Tempat yang Bagus. Setelah keluar dari Space Farm, Merlin sangat bersemangat. Dia tidak bisa disalahkan. Melihat ruang ajaib Zhao Hai, dia benar-benar merasakan masa depan keluarga Buddha dipenuhi dengan harapan. Meskipun Zhao Hai belum bisa mempelajari sihir dan aura pertempuran, bagi Merlin, akan lebih baik jika Zhao Hai tidak bisa mempelajarinya. Dengan begitu, Zhao Hai akan lebih aman. Merlin tidak ingin Zhao Hai mengikuti jalan keluarga Buddha sebelumnya. Keluarga Buddha mengandalkan kemampuan militer untuk meningkatkan statusnya. Jika mereka ingin mendapatkan pahala militer, mereka harus berteriak, dan perang sangat berbahaya. Kini keluarga Buddha hanya memiliki satu ahli waris, Zhao Hai. Merlin tidak ingin terjadi apapun padanya. Kini mereka memiliki lahan yang hanya bisa digunakan untuk bertani, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan udara. Apalagi selama punya uang, keluarga Buddha bisa berkembang. Ada banyak keluarga bisnis di benua Eropa yang sangat makmur. Bahkan para bangsawan tua tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Karena apa? Karena uang. Ada terlalu banyak bayaran tentara di benua ini sekarang, dan semua bayaran tentara itu adalah kejahatan. Asal diberi uang, mereka berani berbuat apa saja.
Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga bisnis tersebut karena uang mereka. Jika mereka marah, mereka bisa menggunakan uang untuk membeli nyawa mereka. Pada akhirnya, mereka hanya akan kehilangan sejumlah uang, tetapi musuh mereka akan kehilangan nyawa. Siapa yang mampu melakukan pertukaran seperti itu? Setelah mengalami seluruh proses perubahan keluarga Buddha dari kemakmuran menjadi kemunduran, Merlin tidak lagi memikirkan apapun. Di matanya, kekayaan dan kekayaan bukanlah apa-apa. Lebih penting membiarkan Zhao Hai hidup dengan baik. Melihat Merlin, Zhao Hai sangat senang karena dia tahu bahwa Merlin sangat peduli padanya. Perasaan diperhatikan ini sungguh menyenangkan. Zhao Hai adalah seorang yatim piatu dalam kehidupan sebelumnya, dan tidak ada yang begitu peduli padanya. Perasaan ini menghangatkan hatinya. Setelah beberapa saat, Merlin menjadi tenang. Dia berjalan ke sisi Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, jika Anda menghadapi bahaya di masa depan, segera bersembunyi di Space Farm. Jangan khawatirkan kami. Anda satu-satunya yang tersisa di keluarga kami. Tidak ada yang bisa terjadi padamu." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Nenek Merlin. Saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi selama kita berhati-hati dan tidak menonjolkan diri di masa depan, kita akan baik-baik saja." Merlin mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu ketika mereka mendengar suara Wood. Tuan muda, saya menemukan tempat yang bagus." Saat dia berbicara, dia berlari menuruni gunung. Zhao Hai dan Merlin tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Wood. Wood dengan cepat berlari ke arah Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, saya menemukan tempat yang bagus di depan. Ini pasti memenuhi kebutuhan Anda." Zhao Hai tercengang. Lalu, dia berkata dengan gembira, "Baiklah, di mana itu? Ayo pergi." Wood menunjuk ke arah gunung dan berkata, "Tuan muda, kita harus melintasi puncak gunung. Kita tidak bisa menyeberang dari sini." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan pergi sekarang. Nenek Merlin, kamu bisa istirahat di sini. Wood dan aku akan pergi ke sana." Namun, Merlin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya akan ikut juga. Di masa depan, kami tidak bisa selalu membiarkan Anda memimpin. Saya harus pergi ke sana dan mengetahui lokasinya." Kemudian, dia menoleh ke arah Wood dan berkata, "Wood, pimpin jalan." Wood merespons dan berjalan maju. Keduanya mengikuti. Meskipun hanya ada sedikit rumput liar di gunung terpencil ini, tidak mudah untuk berjalan. Meskipun rumput liarnya tidak tinggi, namun sangat kuat. Saat orang berjalan di atasnya, mereka seringkali tersandung rumput liar tersebut sehingga sulit untuk berjalan. Untung saja lokasinya tidak jauh. Setelah berjalan sekitar 3 mil, mereka melihat sebuah ngarai besar di depan mereka. Ngarai ini sangat aneh. Rasanya seperti batu besar jatuh dari langit dan menghantam pegunungan. Ada tebing di semua sisi, dan tidak ada jalan menuju dunia luar. Zhao Hai berdiri tercengang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ngarai ini sesuai dengan permintaannya. Mereka tidak dapat melihat tempat ini dari kaki gunung, tetapi bagaimana mereka bisa turun? Merlin pun menyadari hal ini. Dia berbalik untuk melihat ke arah Wood dan memarahi dengan bercanda, "Wood, dasar anak bodoh. Sulit bahkan bagi saya untuk turun ke sana, apalagi Tuan Muda. Bahkan jika kamu bisa menjatuhkan Tuan Muda, bagaimana dengan para Buddha itu? Buddha itulah yang akan datang ke sini untuk bertani di masa depan. Jangan bilang kamu ingin membawanya turun juga." Zhao Hai juga memelototi Wood. Ngarai ini tidak terlihat dalam. Kelihatannya kedalamannya hanya belasan meter, namun pusing melihat ke bawah dari atas. Apalagi dikelilingi tebing sehingga sangat sulit untuk turun. Jika mereka memiliki banyak sumber daya, mereka dapat membangun tangga gunung di sini. Namun sekarang, mereka tidak memiliki sumber daya sebanyak itu. Bahkan kayu pun tidak diproduksi di gunung ini. Terlalu sulit membuat tangga kayu. Ini jelas merupakan sebuah jebakan maut. Wood menoleh untuk melihat mereka berdua dan terkekeh. "Tuan muda, Nenek Merlin, jangan khawatir. Ikut denganku." Dengan itu, dia berjalan ke belakang gunung besi. Selama ini, Zhao Hai, Merlin, dan yang lainnya belum berjalan ke belakang gunung besi karena mereka tahu bahwa gunung itu dekat dengan rawa bangkai. Rawa bangkai terkenal dengan racunnya yang beracun, binatang ajaib yang beracun, tumbuhan beracun, dan makhluk undead, jadi tidak ada yang mau pergi ke belakang gunung untuk melihatnya.
Itu melambangkan bahaya. Melihat Wood berjalan di belakang gunung, wajah Merlin menjadi gelap. Wood, apakah kamu tidak ingin hidup? Kembali dengan cepat. Wood berbalik dan tersenyum pada mereka berdua. Tidak apa-apa, Nenek Merlin, Tuan Muda. Jangan khawatir, ada sebuah gua di atas gunung. Kita bisa memasuki lembah melalui gua itu. Saya baru saja keluar dari sana. Merlin ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhao Hai mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lihat. Dengan itu, dia mengikuti Wood ke belakang gunung besi. Merlin hanya bisa mengikuti. Tapi begitu dia mencapai puncak, Zhao Hai tertarik dengan pemandangan di depannya. Di balik gunung, tampak terjadi kekacauan. Sejauh mata memandang, semuanya berupa kabut warna-warni. Anda tidak dapat melihat langit atau tanah. Seolah-olah itu adalah dunia yang terbentuk oleh kabut warna-warni. Cantik, terlalu cantik. Zhao Hai belum pernah melihat kabut berwarna-warni sebelumnya. Apalagi kabutnya terang dan menyilaukan, tidak redup dan gelap. Desahan panjang membuyarkan pikiran Zhao Hai. Zhao Hai berbalik dan melihat bahwa itu adalah Merlin. Merlin juga melihat kabut 7 warna, tapi dia menghela nafas dan berkata, pemandangan yang indah sekali. Siapa sangka pemandangan indah seperti itu menjadi hal paling fatal di benua ini? Kabut beracun berwarna-warni ini adalah penghalang terbesar di rawa bangkai ini. Sejak awal sejarah, tidak lebih dari 10 orang yang keluar hidup-hidup setelah memasuki kabut warna-warni ini. Dan mereka semua adalah pakar terbaik di benua ini. Bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat hidup lebih dari 5 tahun setelah keluar dari kabut beracun 7 warna. Mereka tidak dapat diselamatkan bahkan oleh pendeta dan apoteker yang paling berkuasa sekalipun. Zhao Hai merasakan hawa dingin di punggungnya. Sekarang, ketika dia melihat ke arah kabut, dia merasakan warna kabut itu sangat aneh, seolah-olah ada banyak roh jahat yang tersenyum padanya. Zhao Hai tidak berani melihat lagi. Dia berkata kepada Wood, yang sedang menunggu mereka, ayo pergi. Wood merespons dan berjalan maju. Mereka sudah berjalan dari puncak gunung hingga ke belakang. Anehnya, rerumputan di depan gunung besi terlihat kurang gizi, namun rerumputan di belakang gunung berwarna hijau tua dan penuh vitalitas. Namun, mereka tidak tumbuh di seluruh gunung seperti di bagian depan. Sebaliknya, mereka tumbuh di beberapa wilayah kecil. Tidak ada yang tumbuh di daerah lain, tampak seperti kepala botak dengan sedikit rambut. Merlin mengikuti di samping Zhao Hai dan berkata kepada Zhao Hai dan Wood, Tuan Muda, Wood, hati-hati. Jangan sentuh rumput itu. Rumputan itu mungkin beracun. Kayu itu kuat dan mungkin baik-baik saja, tetapi Tuan Muda tidak dapat menyentuh benda-benda ini karena Anda meminum air void. Zhao Hai tercengang. Meskipun dia merasa Merlin sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok, dia tidak berani lengah. Rawa bangkai terkenal dengan bahayanya, jadi lebih baik berhati-hati. Dia dengan hati-hati berjalan mengitari rumput dan mengikuti Wood sekitar 500 meter sebelum melihat sebuah gua kecil. Gua ini tidak terlalu besar dan hanya bisa menampung 3 orang yang berjalan berdampingan. Tingginya hanya sekitar 2 meter. Gua itu gelap dan terdengar suara udara. Merlin berjalan di depan Zhao Hai dan bola cahaya muncul di tangannya, berakhir di jalan di depan Zhao Hai. Baru setelah itu dia memimpin Zhao Hai ke dalam gua. Terlihat bahwa gua ini juga merupakan jalur tambang yang dibangun oleh para kurcaci. Itu juga sangat rapi dan rata. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka sampai di sebuah tempat kosong. Ruang ini jelas hanya sebagai tempat istirahat sementara atau tempat menyimpan barang. Tidak ada gua pemukiman di sini, hanya ruang kosong seluas lebih dari 300 meter persegi. Wood menoleh ke Zhao Hai dan berkata, Tuan Muda, ada sebuah danau di sana. Saya ingin tahu apakah itu terhubung ke danau di sisi lain gunung. Jika kita berjalan ke kiri, kita bisa memasuki lembah itu. Zhao Hai mengangguk. Dia tidak pergi untuk melihat ke danau. Menurut perkiraannya, kemungkinan besar danau di sini ada yang dilengkapi dengan danau di sisi lain gua. Sekarang mereka tidak memiliki alat penerangan yang besar, mereka tidak dapat melihat apapun meskipun mereka melihatnya. Keduanya mengikuti Wood ke kiri. Terowongan di sebelah kiri sangat lebar, cukup untuk 10 orang bergerak berdampingan. Tingginya juga 5 meter. Tanahnya kering, dan nyaman untuk dilalui. Mereka berteman berjalan sekitar 10 menit ketika sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka.
Merlin membacakan mantra iluminasi dan dengan cepat mengikuti Zhao Hai menuju cahaya. Bab 25, Menjadi Cerdas. Zhao Hai dan Merlin memandang lembah dengan bingung. Mereka memasuki lembah ini setelah keluar dari gua. Luas lembah ini tidak terlalu luas, hanya sekitar 1000 hektar. Itu juga tanah hitam, sama seperti tanah hitam di hutan belantara. Di tengah lembah terdapat sebuah kolam dengan diameter sekitar 10 meter. Air di danau itu jernih dan berkilau. Di dinding di seberang gua tempat Zhao Hai dan yang keluar lainnya, ada pintu masuk gua lainnya. Pintu masuknya lebih kecil dari pintu masuk tempat Zhao Hai dan yang lainnya berada. Terlihat bahwa itu juga milikku. Melihat main-main ini, Zhao Hai tidak bisa tidak mengagumi para kurcaci itu. Mereka benar-benar telah menggali pegunungan yang begitu luas dan membangun begitu banyak tambang. Berapa banyak usaha yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berhasil melakukannya? Zhao Hai melihat sekeliling dan mengangguk. Tidak buruk. Kayu, kamu melakukannya dengan baik. Bagaimana kamu menemukan gua ini? Wood terkekeh dan berkata, Tuan muda, ketika pertama kali saya melihat ngarai ini, saya melompat turun dari tebing dan menemukan 2 lubang ini. Lubang lainnya terisi udara dan tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar dari lubang ini. Aku keluar dari dalam. Zhao Hai mengangguk. Dia mengerti sekarang. Orang ini telah masuk dari pintu masuk ini dan menemukan gua yang menuju keluar. Merlin pun menaksir tanah hitam ini. Seperti yang dikatakan Wood, tempat ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Meski butuh waktu untuk memperbaiki lahan, lembah ini cocok untuk ditanami. Akan sangat sulit bagi orang awam untuk memasangnya. Merlin berjalan mengitari lembah. Itu adalah lingkaran yang tidak beraturan. Tidak ada batu besar di atasnya. Selain tanah hitam, yang ada hanya kolam. Itu adalah tanah yang bagus untuk bertani. Zhao Hai juga melihat sekeliling dan mengangguk. Dia sangat puas dengan tempat ini. Dia tidak hanya bisa bertani di sini, tetapi karena adanya kolam, irigasi pun menjadi lebih mudah. Meski air di kolam tidak cukup, ada 2 danau di dalam gua di kedua sisinya. Ada banyak udara di dalamnya. Melihat Zhao Hai mengangguk, Wood tahu bahwa Zhao Hai sangat puas. Wood dengan cepat berkata, Tuan muda, apakah Anda menyadari ada sesuatu yang berbeda di sini? Zhao Hai tercengang. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Dia memegangi kepalanya dan berkata, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Wood tersenyum dan berkata, Tuan muda, tidakkah Anda merasakannya? Suhu di lembah ini lebih tinggi dibandingkan di gunung. Lihatlah rumput di dinding. Mereka lebih segar dan lebih lama dibandingkan di luar. Meskipun rumput liar juga tumbuh di lereng gunung, namun tidak banyak tumbuh. Alasan mengapa kami merasa sulit untuk berjalan ketika kami datang adalah karena banyak rumput kering bercampur dengannya. Rumputan kering ini cukup keras, sehingga kita mungkin akan tersandung. Namun, rumput di tembok ini masih baru. Apalagi mereka sudah tumbuh begitu besar sehingga banyak yang sudah berbiji. Artinya lembah ini tidak terpengaruh oleh angin dingin dan suhunya selalu terjaga. Kalau begitu, tempat ini bisa ditanami sepanjang tahun. Tempat yang bagus. Zhao Hai melihat ke arah yang ditunjuk Wood dan menyadari bahwa ada banyak rumput liar yang tumbuh di dinding gunung. Gulma ini sangat berbeda dengan yang ada di luar. Gulma di luar juga terlihat hijau. Namun jika dilihat dari dekat terlihat warna hijau tersebut berasal dari rerumputan baru yang tumbuh dari bawah rerumputan yang layu. Lagi pula, ukurannya tidak terlalu panjang, tapi rumput liar di sini sangat panjang. Zhao Hai hanya bisa mengangguk. Dia juga merasa aneh. Lembah ini berada di atas gunung, dan tanah di sini seharusnya mirip dengan gunung. Seharusnya bukan tanah hitam di luar, tapi tanah di sini seperti tanah hitam di hutan belantara tanah hitam. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, suara Merlin tiba-tiba terdengar, kata yang bagus. Saya tidak berharap Anda begitu jeli. Kapan kamu menjadi begitu pintar? Mendengar Merlin mengatakan ini, Zhao Hai dan Wood tercengang. Zhao Hai juga merasa sedikit aneh. Karena dalam ingatannya, Wood memang tidak begitu pintar. Bukan saja dia tidak begitu pintar, tapi dia juga sedikit bodoh. Dia biasanya bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, jadi bagaimana dia bisa mengamati dengan cermat dan berbicara dengan begitu logis? Wood juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak dia memasuki Space Farm milik Zhao Hai yang aneh.
Dia sepertinya telah tercerahkan. Dia mengamati berbagai hal dengan lebih cermat dan berpikir lebih komprehensif. Namun, Wood tak punya kesempatan untuk unjuk gigi. Dia selalu berada di sisi Zhao Hai dan mendengarkan semua yang dikatakan Zhao Hai, jadi Merlin dan yang lainnya tidak melihat sesuatu yang aneh pada Wood. Hanya ketika Wood berbicara hari ini Merlin merasa Wood berbeda. Merlin hanya mengatakannya dengan santai dan tidak mengambil hati. Melihat mereka berdua tidak berkata apa-apa, dia melanjutkan, "Tuan muda, ini benar-benar tempat yang bagus. Terlebih lagi, aku bisa merasakan bahwa tempat ini benar-benar seperti yang dikatakan Wood. Ini akan mempertahankan suhu ini sepanjang tahun. Saya juga bisa merasakan elemen air di udara sangat aktif. Ini benar-benar tempat yang bagus. Selama tanah di sini diperbaiki, ini akan menjadi lahan terbaik untuk bertani." Zhao Hai mengangguk dan berkata kepada Merlin, "Nenek Merlin, menurut Anda mengapa tanah di sini juga merupakan tanah hitam? Logikanya, tanah ini seharusnya memiliki tanah yang sama dengan tanah di gunung ini. Jika sama dengan tanah di gunung, kita bisa menyelamatkan banyak masalah." Merlin tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda tidak boleh serakah. Sudah cukup bagus untuk menemukan tempat seperti itu. Tuan muda perlahan dapat memodifikasinya." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Nenek Merlin benar. Saya terlalu serakah. Ini benar-benar tempat yang bagus. Namun, ada masalah lain. Ada sekitar 1.000 hektar tanah di sini. Kami tidak memiliki binatang ajaib untuk membajak tanah. Kami hanya bisa mengandalkan tenaga kerja untuk melakukan hal ini dan ini akan membutuhkan banyak orang. Tapi tempat ini sangat jauh dari kastil. Dibutuhkan banyak waktu bagi orang untuk berjalan di sini. Dalam hal ini, waktu akan terbuang percuma di jalan. Akan sulit untuk menyelesaikan penanaman seluruh lahan di sini." Merlin tersenyum dan berkata, "Tuan muda, bagaimana Anda bisa lupa? Ada sebuah danau di pegunungan. Jika telaga ini benar-benar terhubung dengan telaga di seberang, kita bisa menggunakan perahu. Dengan cara ini, kita dapat menghemat waktu dan merahasiakannya." Zhao Hai tercengang. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Jika mereka bergerak melalui air, itu akan jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Selain itu, pergerakan mereka juga akan lebih tersembunyi. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ini ide yang bagus. Baiklah, saya akan memodifikasi tanah seluas 10 hektar terlebih dahulu." Dengan itu, lubang spasial muncul kembali. Tanah 10 hektar di depan Zhao Hai akan segera dimodifikasi. Meskipun Merlin dan Wood telah melihat Zhao Hai memodifikasi tanah tersebut, mereka tetap bersemangat. Kemampuan Zhao Hai jelas unik di benua ini. Meski tidak bisa digunakan untuk membunuh orang, itulah yang paling mereka butuhkan. Setelah memodifikasi 10 hektar tanah ini, Zhao Hai menghela nafas lega. Dia menoleh ke arah Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, ayo kembali. Sayangnya, tidak ada perahu. Jika ada perahu, kita bisa menyusuri danau dan melihat apakah danau itu mengarah ke bagian belakang kastil." Merlin terkekeh dan berkata, "Tuan muda, bagaimana Anda bisa lupa? Saya seorang penyihir tipe air. Saya dapat dengan mudah membawa 2-3 orang ke dalam air." Zhao Hai tertegun sejenak sebelum mengangguk. Sejujurnya, meskipun dia telah berada di benua Bahtera selama beberapa hari, dia masih belum terbiasa dengan keajaiban benua Bahtera. Dia selalu mengacaukan tempat ini dengan bumi. Hal-hal seperti menggunakan sihir untuk memungkinkan orang bergerak di permukaan air mungkin tidak terjadi di bumi, tapi bisa saja terjadi di sini. Zhao Hai mengangguk. Dia memandangi daratan dan menoleh ke Merlin sambil tersenyum. "Nenek Merlin, ayo kembali juga. Meg dan Rock mungkin lelah." Merlin melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu diperhatikan. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kembali." Dengan itu, mereka bertiga berbalik dan berjalan ke dalam gua. Mereka berkumpul memasuki gua. Merlin menggunakan mantra ringan untuk membuka jalan sementara Zhao Hai dan Wood mengikuti di belakangnya. Kali ini mereka bertiga berjalan menuju suara air. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Merlin melihat danau di gunung. Danau ini sangat besar. Selain kedua sisinya terhalang oleh gunung, mereka tidak dapat melihatnya. Zhao Hai berdiri di samping Merlin. Posisi mereka saat ini sekitar 3 meter lebih tinggi dari danau. Ada lereng yang menurun. Kemiringan ini sangat datar.
Sepertinya itu digunakan oleh para kurcaci untuk mengangkut. Tanahnya juga dilapisi batu. Namun karena dekat dengan air sudah tertutup lumut dan agak licin. Zhao Hai melihat ke udara dan menghela napas. Siapa yang mengira akan ada tanah harta karun di hutan belantara tanah hitam? Asal kita tahu kenapa tidak ada ikan di danau ini, kita bisa beternak ikan dalam skala besar. Merlin mengangguk dan berkata, ya, danau ini sangat besar. Berapa banyak ikan yang dapat dipeliharanya? Kedepannya ini bisa menjadi sumber pendapatan utama keluarga Buddha kami. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, ayo kembali. Ngomong-ngomong, jika memang ada binatang ajaib di dalam air, apakah kita akan baik-baik saja jika menyajikan udara seperti ini? Merlin tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Tuan Muda, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Dengan itu, dia memimpin jalan menuju danau. Zhao Hai segera mengikuti dengan hati-hati. Wood berjalan ke sisi Zhao Hai dan memegang lengannya. Meski tanahnya licin, kayu tetap kokoh seperti gunung.